Halo adik-adik, jangan takut matematika ya, karena saya akan temenin kamu belajar dengan cara membahas latihan soal matematika. Jadi, ikutin terus channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kali ini kita akan membahas soal latihan matematika semester 2 kelas 4 SD ya. Jadi adik-adik kan sebentar lagi akan melakukan PAT atau UAS. Kita belajar dulu yuk sama-sama. Ini langsung aja ya, nomor 1. Gambar di atas merupakan bangun. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, gambarnya segitiga, kemudian di ujungnya atau maaf di pojoknya, salah satu pojoknya ada gambar kotak seperti ini. Nah, kalau ada gambar seperti ini, tandanya segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Jadi jawabnya yang D. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Segitiga sama sisi mempunyai simetri putar berapa? Nah, sekarang kita andaikan ya kita punya segitiga, kemudian ini di ujung-ujungnya saya kasih titik seperti ini. Ada hijau, merah, dan ungu. Nah, sekarang ini kalau saya putar sekali ke kanan sampai menempati tempatnya semula, jadinya seperti ini ya. Jadi, posisi ungu di atas, posisi hijau di kanan, dan posisi merah di kiri. Kemudian, saya putar lagi ke searah jarum jam. Posisinya seperti ini. Yang merah di atas, kemudian yang ungu di kanan, yang hijau di kiri. Saya putar lagi sehingga menempati tempatnya semula, searah jarum jam. Akhirnya kembali ke posisi semula, yaitu hijau di atas, merah di kanan, ungu di kiri. Jadi berapa kali nih muternya? 1, 2, 3. Jadi segitiga sama sisi mempunyai simetri putar jumlahnya 3. Jawabannya D ya. Nah, sekarang ini nomor 3, sebuah persegi luasnya 289 cm. Panjang sisinya adalah. Nah, sekarang adik-adik masih ingat nggak ini luas persegi? Rumusnya adalah sisi kali sisi. Kita masukkan Kak ya angkanya ke rumus. Jadi luas perseginya tadi diketahui 289 sama dengan sisi kali sisi. Nah, sisi kali sisi kan sama aja dengan sisi kuadrat. Jadi sisi kuadrat sama dengan 289. Nilai sisinya berapa? Tinggal dicari akar kuadratnya. Akar kuadrat dari 289 adalah 17 cm. Dengan demikian jawabannya apa? Jawabannya yang B. Soal nomor 4, keliling bangun di atas adalah, jadi ini ada segitiga, diketahui alas sama tingginya, tapi yang ditanyakan kelilingnya, jadi tepi-tepinya ini ya, sisi-sisinya yang di luar ini, yang diketahui hanya alasnya, sedangkan sisi yang miring ini tidak diketahui. Nah, caranya bagaimana? Kita harus menghitung sisi miringnya dulu ya, mencari nilai sisi miringnya. Dengan menggunakan teorema Pitagoras atau teori Pitagoras. Nah, ini saya gambarkan seperti ini dulu ya, segitiganya. Jadi saya beri titik dulu, yang atas A, bawah kiri B, bawah kanan C, kemudian di tengah ini perpotongan antara titik A dengan sisi yang bawah saya beri nama D. Kemudian ini akan saya gambar separuh saja yang ini ya. Jadi lihat segitiga ACD. Segitiga ACD, siku-siku di D. Nah, di sini siku-sikunya. Ini yang diketahui panjang BC tadi 32. Nah, berarti panjang DC adalah setengah kali BC. Jadi setengahnya 32, yaitu 16 cm. Jadi ini adalah segitiga sama kaki ya. Jadi panjangnya ini sama AB dan AC-nya. Kemudian kita akan menghitung panjang AC atau sisi miringnya ya. Dilihat di sini teorema Pitagoras atau teori Pitagoras itu yaitu jumlah kuadrat dari sisi siku-siku sama dengan kuadrat sisi miringnya. Nah, di sini sisi siku-sikunya adalah AD sama CD. Jadi AD kuadrat ditambah CD kuadrat sama dengan AC kuadrat.
Kita masukkan aja angkanya. AD diketahui 12. Kemudian CD tadi sudah dicari 16. Sama dengan AC kuadrat ya. Jadi dikuadratkan 12 kuadrat 144, 16 kuadrat 256. Jadi AC kuadrat nilainya 400, penjumlahan dari 144 dengan 256. Sehingga AC-nya adalah akar kuadrat dari 400 atau 20 cm. Nah, sekarang kita sudah tahu nilai AC 20 ya. Jadi ini 20, ini juga sama 20 karena sama kaki. Kemudian yang bawah sudah diketahui. Jadi keliling segitiga di atas adalah AB tambah BC tambah AC, yaitu 20, kemudian 32 tambah 20 lagi hasilnya 72 cm. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 5, luas bangun berikut adalah titik-titik. Nah, kalau kita lihat ini adalah bentuk persegi ya, tapi atasnya terbuka, jadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini terdiri dari 3 buah segitiga yang besarnya sama semua ya. Nah, ini sekarang saya tutup dulu bagian atasnya, jadi seperti ini ya. Jadi penuh, persegi yang penuh, yang terdiri dari 4 buah segitiga yang sama besar dan bentuknya. Nah, di sini kalau dilihat ini kan berarti bentuk bangun ini adalah 3/4 dari persegi yang utuh. Seperti ini ya. Kalau persegi yang utuh isinya 3 buah segitiga. Sedangkan bangun yang ditanyakan hanya berisi 3 buah segitiga. Jadi dia adalah 3/4 dari persegi. Oleh karena itu luasnya juga 3/4 dari luas persegi. Nah, luas persegi sendiri kan sisi kali sisi, 24 kali 24 di sini ya. Kalau 3/4-nya berarti 3/4 kali 24 kali 24. Hasilnya 432 cm persegi. Jadi jawabannya adalah yang D. Keliling bangun ruang berikut adalah titik-titik. Bangunnya seperti ini. Jadi ini yang paling atas ini adalah persegi. Jadi panjang sisi-sisinya sama ya. Jadi kalau di sini 5 cm, maka di sini juga 5 cm. Ini ada tanda garisnya. Ini menunjukkan bahwa panjangnya sama. Jadi ini dan ini sudah diketahui 5 cm, kemudian ini 8 cm. Yang ini 7 cm dan alasnya 18 cm. Sekarang untuk menghitung keliling itu kan adik-adik harus menjumlah semua sisinya. Padahal di sini ada satu sisi yang belum diketahui panjangnya. Nah, cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya seperti ini. Jadi, adik-adik ini yang bagian sini ini akan saya lambangkan sebagai segitiga ABC ya. Nah, kemudian untuk alasnya ini berapa? Jadi dari B ke C berapa panjangnya? Panjangnya adalah 18 dikurangi 8 ditambah 5. Ini 8, ini 5, 13 cm ya. Jadi 18 dikurangi 13 cm, di sini BC panjangnya 5 cm. Sedangkan dari A ke B ini adalah jumlah panjang sisi ini ditambah sisi ini. Jadi 5 ditambah 7 yaitu 12 cm. Jadi sudah diketahui ya, untuk alasnya 5 cm, kemudian tingginya 12 cm. Sekarang dengan menggunakan Pythagoras, ini akan dihitung. Nah, seperti ini. Jadi jumlah kuadrat sisi siku-sikunya sama dengan sisi miring kuadrat. Di sini sisi miring kuadratnya AC kuadrat sama dengan sisi siku-sikunya AB dan BC. Jadi AB kuadrat dan BC kuadrat. Dimasukkan saja nilainya AB tadi ini 12 ya. 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 12 kuadrat hasilnya 144, 5 kuadrat hasilnya 25. Jadi kalau dijumlah hasilnya 169 untuk AC kuadrat. Jadi AC-nya adalah
akar dari 169, yaitu 13 cm. Nah, sekarang sudah diketahui ini panjangnya 13 cm. Untuk kelilingnya tinggal ditambah saja ya. Jadi dari atas ini 5 cm, ini ya 5, ditambah lagi 5, ditambah lagi 8, ditambah 7, tambah 18, ditambah 13. Tadi yang kita cari. Jadi jumlahnya 56 cm. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 7, diketahui panjang lahan Pak Budi adalah 42 meter dan lebarnya 8 meter. Luas lahan Pak Budi adalah, nah ini di sini lahan Pak Budi bentuknya persegi panjang ya. Panjangnya 42, lebarnya 8. Jadi tinggal dikalikan saja. Luas persegi panjang itu panjang kali lebar. 42 kali 8 hasilnya 336 meter persegi. Jadi kalau luas ada perseginya ya. Jawabannya adalah B. Sekarang nomor 8. Gambar di atas merupakan hubungan antar garis titik-titik. Nah, di sini garis yang biru ini kan letaknya menempel di garis yang hitam. Berarti berhimpit. Jadi di sini garisnya adalah garis berhimpit, jawabannya B. Soal berikutnya nomor 9. Ada garis yang seperti ini, A dan B. Gambar di atas merupakan hubungan antar garis. Nah, di sini kita lihat garisnya itu berhadapnya sama dan arahnya juga sama ya. Jadi ini adalah garis yang sejajar. Jawabnya A. Soal berikutnya nomor 10. Ada garis seperti ini. Hubungan garis A dan C adalah, kalau kita lihat A seperti ini, kemudian C seperti ini. Jadi A dan C garis berpotongan. Jawabannya yang C. Nomor 11. Berikut bentuk penyajian data kecuali. Ada 4 pilihan: tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram angka. Nah, ini yang D yang salah ya. Jadi kalau kecuali berarti mencari yang salah, yaitu diagram angka. Jawabannya D. Kemudian nomor 12, perhatikan tabel berikut. Pekerjaan wali, pegawai negeri jumlahnya 16, pegawai swasta jumlahnya 24, petani 20, pedagang 18, wira swasta 18. Paling banyak pekerjaan wali adalah jelas ya di sini 24. Itu pegawai swasta. Jadi jawabannya yang B. Soal berikutnya nomor 13. Berikut adalah tabel pegawai PT Sehat Sentosa berdasarkan umur. Umur 16 sampai 20, 6 orang. 21 sampai 25, 12 orang. 26 sampai 30, 18. 31 sampai 35, 8. 36 sampai 40, 4 orang. 41 sampai 45 tahun, 2 orang. Yang ditanyakan jumlah pegawai yang berumur 21 sampai 35. Nah, kita lihat di sini. Jadi di sini 21 sampai 35 adalah 3 golongan ini ya. Kita lihat jumlahnya untuk yang 21 sampai 25 12, 26 sampai 30 18, 31 sampai 35 8. Jadi semuanya ini dijumlah. Jumlah pegawai yang berumur 21 sampai 35 yaitu 12 tambah 18 tambah 8 sama dengan 38 orang. Jawabannya yang B. Soal nomor 14. Berikut hasil penjualan ikan yang disajikan dalam diagram. Nah, kita lihat diagramnya seperti ini. Ini pada bulan Januari penjualan ikannya 60 kg. Pada bulan Februari penjualan ikannya 75 kg. Kenapa 75? Karena ini letaknya antara 70 dan 80 ya. Kemudian pada bulan Maret 45 kg. Pada April 30 kg. Pada bulan Mei 80 kg. Yang ditanyakan apa? Selisih hasil penjualan pada bulan Februari dan April. Nah, cara penyelesaiannya tadi hasil penjualan Februari 75 kg, hasil penjualan April 30 kg. Selisihnya tinggal dikurangkan saja, 75 kurangi 30, hasilnya 45 kg. Jadi jawabannya yang B.
Soal nomor 15. Berikut adalah daftar nilai matematika 20 siswa kelas 4. Jadi ini ada 20 siswa dengan nilai yang beragam antara 60 paling kecil sampai 100. Caranya yaitu ini diurutkan dulu ya, dari yang paling kecil. Yang 60 ada 3. Ini 1, 2, 3. Jadi yang 60 ada 3 orang. Kemudian yang 70 nanti adik-adik urutkan ya, hitung sendiri ya maksudnya. Di sini saya sudah menghitung, 70 ada 7 orang, 80 ada 5 orang, 90 ada 3 orang. Kemudian yang 100 ada 2 orang. Jadi tabel yang sesuai dengan data di atas adalah, coba dicari, 3, 7, 5, 3, 2. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Soal nomor 16, dalam sebuah kelas terdiri dari 20 siswa. Tinggi badan 136 sampai 140 cm ada 4 anak. 141 sampai 145 cm ada 8 anak. 146 sampai 150 ada 6 anak. Dan 151 sampai 155 cm ada 2 anak. Diagram batang berikut yang sesuai adalah, nah ini kan sudah urut ya. Dari kiri ke kanan ini semakin tinggi, jadi kita tinggal melihat angkanya aja. 4, 8, 6, 2. Coba dicari di diagram ini yang nilainya adalah 4, 8, 6, 2. Di sini angka pertama 8, salah ya. Yang ini angka pertama 4, 8, ini 6, 4, berarti salah. Ini 4, 6, salah. Ini 4, 6, 8, 2. Jadi yang betul adalah jawabannya yang D. Nah, sekarang di sini nomor 17 ada sebuah sudut seperti ini. Sudutnya bernama A. Gambar di atas merupakan, nah sekarang adik-adik sebagai acuan itu adalah sudut siku-siku, yaitu sudut yang tegak lurus seperti ini ya. Biasanya ditandakan dengan ada kotak di sini, di pojoknya. Nah sekarang kalau sudut itu lebih kecil dari sudut siku-siku, dia disebut sudut lancip. Kalau lebih besar dari sudut siku-siku, disebut sudut tumpul. Nah, karena ini kan besarnya lebih kecil ya daripada sudut siku-siku, jadi dia merupakan sudut lancip. Jawabannya yang A. Untuk soal nomor 18, gambarnya seperti ini. Tadi dia kalau dibandingkan dengan sudut yang siku-siku ternyata ini lebih besar kan. Jadi jawabannya ini adalah sudut tumpul, yaitu yang B. Soal nomor 19 ada gambar seperti ini. Yang diketahui adalah sudut 45 derajat, yang ditanyakan sudut X besarnya berapa. Nah, kalau kita lihat penggabungan antara sudut 45 derajat dengan sudut X ini adalah membentuk garis lurus ya. Garis lurus itu besarnya 180 derajat. Jadi besar sudut X 180 derajat dikurangi 45 derajat. Hasilnya 135 derajat, yaitu D ya jawabannya. Kemudian nomor 20. Besar sudut pada gambar segitiga di bawah ini adalah, nah ini segitiganya karena ada tanda garisnya di sini. Berarti ini adalah segitiga sama kaki ya. Jadi di sini pasti sudutnya sama yang di bawah ini. Cara mencari sudut X-nya yaitu kita harus mengetahui bahwa jumlah sudut pada segitiga itu 180 derajat. Jadi 65 derajat ditambah 65 derajat ditambah sudut X adalah 180 derajat. 65 tambah 65 130 ditambah X sama dengan 180 derajat. Berarti X-nya adalah 180 kurangi 130 derajat, hasilnya 50 derajat, yaitu yang B. Kemudian
hitunglah luas bangun datar di bawah ini ya. Jadi ini ada bangun seperti rumah yang diketahui ini tingginya yang bawah ini 8, kemudian alasnya 20, kemudian di sini 6 cm dan tinggi dari puncak sampai ke bawah ini 16 cm. Nah, sekarang ini kita bagi dua ya bidangnya. Bangunnya itu yang atas ini saya beri nama bangun 1, yang bawah saya beri nama bangun 2. Jadi yang atas ini bentuknya segitiga, yang bawah bentuknya persegi panjang. Nah, kalau mau mencari luas segitiga ini yang di atas, berarti kan harus tahu tingginya. Tingginya adalah 16 cm kurangi 8 cm. Jadi tinggi yang ini adalah tinggi yang dari puncak sampai ke bawah, yaitu 16, dikurangi ini, tinggi yang bawah ini, yaitu 8 cm seperti ini ya. Jadi 16 kurangi 8 cm untuk yang sebelah atas saja ini, tinggi segitiganya. Jadi untuk luas bangun ke 1, yaitu luas segitiga, rumusnya kan setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya 20 ya. Ini sama dengan yang bawah ini 20. Kali tinggi, tingginya tadi sudah kita cari 8 cm. Setengah kali 20 kali 8, hasilnya 80 cm persegi. Sekarang kita akan mencari luas bangun kedua, yaitu luas persegi panjang. Di sini panjangnya 20 cm ya, sudah diketahui tadi. Nah, di sini panjangnya 20, lebarnya 8, tinggal dikalikan saja. Luas persegi panjang, panjang kali lebar, 20 kali 8, 160 cm persegi. Jadi luas bangun keseluruhan adalah jumlah luas bangun pertama, yaitu segitiga, tambah luas bangun kedua, yaitu luas persegi panjang. 80 ditambah 160, hasilnya 240 cm persegi. Soal yang berikutnya, Pak Anton mempunyai sebidang tanah dengan luas 480 meter persegi dengan lebar 12 meter. Berapa keliling bidang tanah milik Pak Anton? Nah, kalau keliling ini kan berarti menjumlah sisi-sisinya ya, atau menjumlah panjang dengan lebarnya. Di sini panjangnya tidak diketahui, lebarnya diketahui 12 cm. Bagaimana cara menghitung kelilingnya? Yaitu kita cari dulu panjangnya dengan menggunakan luas persegi panjang. Luas persegi panjang, panjang kali lebar. Tadi luas tanahnya ketemu 480, lebarnya 12. Jadi panjangnya tinggal dibagi 480 dibagi 12, hasilnya 40 meter. Jadi ini sudah diketahui untuk panjangnya adalah 40 meter. Sehingga kelilingnya tinggal kita masukkan rumus. Keliling persegi panjang adalah 2 kali buka kurung panjang plus lebar tutup kurung. Sama dengan 2 kali panjangnya 40 dimasukkan, lebarnya 12 dimasukkan ya. Jadi ini sama saja dengan 2 kali 52, penjumlahan 40 dengan 12. Hasilnya adalah 104 meter. Soal nomor 23, ini ada 3 buah garis ya, A, B, C, bentuknya seperti ini. Kemudian perintahnya sebutkan garis yang sejajar dan berpotongan. Tadi garis yang sejajar itu definisinya jika garis itu terletak dalam satu bidang, tapi tidak berhimpit, dan jika diperpanjang, dia tidak akan berpotongan. Jadi di sini yang memenuhi syarat adalah A dan B. Ini kalau kita perpanjang dua-duanya tidak akan berpotongan, dan dia juga tidak berhimpit ya. Jadi A dan B ini adalah garis yang sejajar. Kemudian kalau garis berpotongan itu definisinya terdapat tepat satu titik yang dilalui oleh dua garis tersebut. Jadi ini A dengan C, kita lihat yang A ini, kemudian C ini. Terdapat tepat satu titik di sini yang dilalui oleh kedua garis tersebut. Berarti A dan C berpotongan. Demikian juga garis B dan garis C. Terdapat tepat satu titik yang dilalui oleh keduanya, jadi B dan C berpotongan. Ini jawabannya ya.
Kemudian nomor 24. Berikut adalah data hasil ulangan matematika siswa kelas 4. Ini sama seperti soal yang pilihan tadi ya. Jadi ada 20 nilai, minimal 60, maksimal 100. Kemudian ini supaya lebih mudah akan saya beri warna ya di sini. Untuk 60 warnanya merah, 70 warnanya biru, 80 kuning, kemudian 90 hijau, dan yang 100 hitam. Untuk adik-adik kalau misalkan mengerjakan ini kan kalau di kertas nggak mungkin diwarnai ya, susah diwarnai, tinggal bisa dicoret aja. Jadi misalkan mau menghitung berapa jumlah 60, dicoret aja ini. Misalkan ini dicoret 60, kemudian ini lagi dicoret 60, dicoret lagi. Nah, jadi yang dicoret ada berapa? Ada 3, ketemu 60-nya ada 3. Demikian juga untuk 70, nanti tinggal dicoret aja. Jadi gunanya dicoret supaya terlihat ya, nggak ada yang terlewat yang dihitung. Nah, di sini setelah dihitung, dalam bentuk tabel, data tersebut dinyatakan seperti ini. Yang 60 ada 3 siswa, nilai 70 ada 7 siswa, 80 5 siswa, 90 3 siswa, dan 100 2 siswa. Jadi kalau dalam bentuk tabel seperti ini, terdapat 2 kolom. Kolom pertama judulnya nilai, berisi nilai. Kemudian kolom kedua judulnya jumlah siswa, berisi jumlah siswa yang mendapatkan nilai tersebut ya. Kemudian perintah kedua membuat diagram batangnya. Diagram batang seperti ini. Jadi ini untuk garis yang mendatar, ini diisi dengan nilai siswa dari 60 sampai 100. Sedangkan untuk sisi yang vertikal ini diisi dengan jumlah siswa. Seperti ini ya, 60, ini kan 3 siswa, jadi dia letaknya di antara 2 dan 4. Kalau adik-adik mau menulis tidak diloncati seperti ini, jadi misalkan dari 0, 1, 2, 3, boleh juga. Kalau yang ini kan disingkat ya, jadi yang ditulis hanya mulai 0 dan huruf-huruf, angka-angka yang genap saja. Jadi ini 60 3 orang di sini letaknya, yang 70 ada 7 orang di sini letaknya antara 6 dan 7. Kemudian 80 5 orang letaknya antara 4 dan 6. Yang 90 3 orang letaknya sama dengan nilai 60 ya, 3 orang ya di sini. Kemudian yang 100 ada 2 orang, jadi pas di garis yang ada tandanya angka 2. Kemudian soal terakhir, tentukan sudut A dan sudut C pada segitiga berikut ini. Sudut A ini, sudut C yang ini. Nah, sekarang kita lihat tepat di sudut A ini kan ada tanda kotak ini ya. Jadi seperti yang telah saya jelaskan tadi, kalau ada tanda kotak berarti ini adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku besarnya berapa? 90 derajat. Nah, jadi sudah ketemu satu ya. Yang ditanyakan sudut A 90 derajat. Tinggal mencari sudut C. Nah, sekarang mencarinya harus ingat bahwa jumlah sudut pada segitiga itu jumlahnya 180 derajat. Jadi ketika dijumlah sudut A, sudut B, dan sudut C, jumlahnya harus 180 derajat. Jadi ini kita masukkan nilainya ya, 90 derajat untuk sudut A, sudut B 35 derajat, dan sudut C yang ditanyakan hasilnya 180 derajat. Di sini 90 ditambah 35 hasilnya 125 derajat. Kemudian ditambah sudut C hasilnya 180 derajat. Jadi nilai C berapa? 180 derajat dikurangi 125 derajat, yaitu 55 derajat ya. Jadi sekarang sudah ketemu nilai sudut C adalah 55 derajat. Nah, demikian adik-adik untuk latihan soal dan pembahasan soal matematika kelas 4 semester 2 kurikulum 2013 sudah selesai. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.